Selamat malam, shalom teman-teman. Oh, Shalom Bapak. shalom ya, shalom. Salam, salam. Shalom. Nada bicara saya tidak akan mengubah suasana hati saudara, ya. Atau cara saya mengucapkannya juga, saya tidak yakin itu kemudian dapat mengubah irama eh, kebahagiaan saudara. Tetapi makna di balik setiap firman yang hidup itu bekerja di dalam kendalinya Bapa, di dalam kekuatan kekuasaannya Bapa. Nah, teman-teman, kalau saya katakan shalom, ya, damai sejahtera bagimu, itu harusnya menggetarkan. Ya, artinya eh, perkataan itu perkataan yang bukan karena siapa yang mengucapkan, tapi ini memang didesain dalam waktu yang panjang, menurut catatan Alkitab ribuan tahun, sehingga dapat menjadi fondasi alas di atasnya orang membangun kehidupan batinnya. Yang kemudian kalau satu saat nanti itu finish selesai, maka dia siap untuk dipindahkan ke new heaven, langit yang baru dan bumi yang baru. Yang dibuat bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi kata damai sejahtera ini shalom kepada saya dan saudara, ya, kepada umat yang ada di tengah-tengah, ya, manusia ini, itu adalah seperti Tuhan yang hadir. Tuhan yang menyatakan bahwa I am here. I'm guiding you. Aku menuntun engkau, aku memelihara engkau. Aku Immanuel. Aku ada sampai sekarang ini bersama engkau. Ebenezer. Begitu, saudara. Begitu ya. Kita harus setuju benar-benar dengan perkataan begitu. Kadang-kadang mata saudara, mata saya, pikiran saudara, mungkin ada panca indera yang lain yang menolak. Tidak setuju sepenuhnya. Tapi manusia batin saya dan saudara harus tetap teguh. Tidak goyah. Tetap teguh, tidak goyah. Karena memang itu satu-satunya pengharapan. Saudara boleh saja ada di pinggir jurang, tapi Tuhan tidak pernah akan biarkan sedikit pun engkau terpeleset, jatuh. Itu tanda bahwa dia kendalikan segala sesuatu. Anda harus benar-benar punya frekuensi yang dapat menerawang Allah di tempat tersembunyi. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16 katakan begitu. Dia ada di terang yang tak terhampiri. Dia bersemayam, dia duduk di terang yang tak terhampiri. So no one of us, ya, kalau kita bilang saudara ya, bahwa hadiratnya ada di tengah-tengah kita, itu kita benar-benar harus memiliki pengertian yang sungguh-sungguh. Supaya apa, saudara? Supaya saya dan saudara itu dibangun dan kemudian dibentuk dengan apa, saudara ya? Dengan material yang benar, dengan moralitas yang benar. Ini, saudara. Karena yang terbentuk dengan moralitas yang benar, dia tahan uji, saudara. Dia seperti emas. Yang tidak, itu seperti jerami. Atau seperti bangunan yang terbangun, tapi kemudian ada fondasi yang, apa, saudara, yang tidak kuat. Tidak tahan terhadap terpaan ombak. Gitu. Terpaan badai. Setiap malam ya, kita bersama-sama lihat-lihatan di sini. Engkau di sana, aku di sini.
Tidak ada yang menarik, saudara. Kecuali satu. Ada firman Allah yang sedang bekerja. Haleluya. Ya, ada firman Allah yang sedang secara senyap. Saudara harus tahu, karena dia tidak beria-ria. Saudara tidak dengar. Saudara tidak merasakan dengan panca indera. Tapi manusia batinnya, saudara, wah, bergetar dia, saudara. Ya, kau bisa memandang hari esok, melihat jauh ke depan, tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, tanpa rasa gelisah. That's the word of God, saudara. Tapi Tuhan yang mana, Pak? Alkitab kita kan sama, saudara. Itulah kenapa kita harus terus dan terus menerus harus mendengarkan suara Roh Kudus supaya kebenaran itu semakin disingkapkan, saudara. Seorang anak kecil tidak akan diberikan oleh mamanya untuk makan itu kepiting yang besar. Dia bisa berdarah-berdarah itu bibirnya. Tapi untuk orang dewasa yang sudah umur cukup, wah, saudara, yang king crepes juga dikasih, saudara, yang besar. Ya, ya, Dorcas ingat crepes yang besar? Ya, ada kepiting besar dikasih. Saya tidak makan, Dorcas habisin. Saudara, ini penting sekali nih, penting banget. Saya merenungkan karena saya sering sekali baca ayat yang sama berulang-ulang. Tapi pada suasana batiniah tertentu, itu seperti tiba-tiba itu bangunan naik 5 tingkat. Wah, ini luar biasa ya. Saya bilang, memang langit-langit Tuhan itu adalah apa, saudara? Dikatakan yang maha kuasa itu menumpukan kakinya di atas langit. Ya, dia berdiri di atas langit-langit. Tangannya ditopang oleh langit. Jadi saudara, tidak pernah ada batas. Kalau kau ingin menyelami betapa megahnya, ya, kekuatan kuasa Tuhan itu. Saya dan saudara memang ada dalam keadaan sangat terbatas sekarang. Karena tubuh fana, gitu. Tubuh fana ini, ya. Tubuh yang hina ini dan ada di dalam dunia yang fana. Tadi lagunya itu ya. Apa Pak Tadus lagunya? Terasa dunia ini apa fana. Ya, untung di situ nggak ada syair tubuh saya juga fana, gitu. Oh, itu ada lagu lain memang itu, ya. Itu ada lagu yang lain ya. Nah, apa itu, saudara? Penderitaan sekarang ini yang kita alami itu, saudara, semua manusia mengalami, ya. Waduh, saudara, izinkan saya untuk memberikan realitas ini kepada kita semua, bahwa semua mengalami, saudara. Ya, ini ada untungnya nih, ya, bahwa saya yang boleh dibilang banyak akses dengan realitas kehidupan itu, ya, bisa berkata bahwa semua orang mengalami itu, ya. Apa yang berbeda, saudara? Hanya tempat persembunyian yang berbeda. Betul, saya ulang kata-kata ini, ya. Semua manusia itu ada di bawah penderitaan yang luar biasa, yang menekan, begitu, saudara, yang menekan, yang berat itu, ya. Hanya yang berbeda adalah mereka ada dalam persembunyian yang berbeda, yang kita seolah-olah lihat, gitu ya, saudara, ya, nyaman, aman. Dia ada dalam persembunyian kekayaan dan kenikmatan dunia, saudara. Sedang terperangkap dan sedang terjerat di dalamnya, saudara. Mengerikan kalau kita lihat dari kacamata rohani, saudara. Mengerikan. Saudara mau tahu kengerian itu seperti apa nyatanya? Ketika maut itu mendekat, semakin mendekat dengan semua senjatanya. Dia tidak kenal kau kaya atau tidak, saudara. Dan senjatanya itu bisa thanatos, sakit penyakit. Dia bisa pakai
pakai apa saja, saudara. Itu mengerikan, saudara. Saya dengar teman saya, wah saudara, kalau udah langsung laporan kanker stadium 4, ya sudah, saudara. Mau bersembunyi di mana saja, mau di mana saja bersembunyi. Pasti kecut hatinya, tawar hatinya, hilang harapannya. Udah, maut semakin berkuasa di atasnya. Dan itu adalah kesia-siaan. Itulah kesia-siaan hidup manusia. Tetapi malam hari ini, saya tidak mau panjang-panjang dengan cerita itu. Sekalipun bisa berbab-bab, dan sekalipun bab-bab itu sudah habis, tetapi ceritanya masih terus berlangsung. Dunia ini sedang hilang dengan segala keinginannya. Tapi engkau dan saya yang menaruh hidupmu sungguh-sungguh di dalam anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia, dan mengenakan hidupnya itu, percayakan seluruh pengharapanmu di dalam tangannya, engkau melihat pemandangan yang berbeda. Engkau tidak bersembunyi dengan semua yang dunia sediakan, siapkan, atau semua filsafat. Saudara perhatikan kata-kata ini, banyak orang yang sedang bersembunyi di balik bagaimana dia saudara, bagaimana dia merefleksikan diri, saudara. Ya, dia sedang bersembunyi di bagaimana dia memanifestasikan dirinya, saudara. Bagaimana dia mengeksistensikan dirinya. Sembunyi di balik itu. Dia sebenarnya sedang galau, sedang gelisah di dalam. Tetapi dia harus beradaptasi dengan situasi. Bersembunyi di balik sesuatu, saudara. Tetapi saudara tahu nggak? Semua persembunyian seperti itu kita bisa lihat. Tampak dengan mata telanjang. Dan seolah-olah aman dan nyaman. Tapi kalau engkau ada roh Allah yang berdiam di dalammu, yang memiliki mata Tuhan yang menjelajah ke seluruh ujung bumi, engkau dapat menangkap sinyal itu kuat sekali. Akan bau busuk kematian. Wah, saudara, ngeri itu sekarang. Wah, inilah yang sebenarnya Yesus katakan ketika dia menangis melihat Yerusalem. Dia syahdu. Dia terenyuh. Dia melihat akhir yang begitu mengenaskan. Bau busuk kematian, saudara. Satu orang yang berdosa membawa orang ke dalam persekutuan dengan maut. Itu mengerikan. Tetapi engkau dan saya yang menaruh pengharapan itu di dalam Kristus, yang persembunyianmu tidak terlihat secara kasat mata, yang persembunyianmu secara senyap engkau labuhkan, engkau tempatkan di dalam kemah yang sejati, di dalam kemahnya Elohim Yahweh, yang menjadi nyata di tengah-tengah saya dan saudara melalui hadiratnya itu. Itu kesenyapan yang membawa kepada satu kepastian terluput dari bau busuk maut kematian itu, saudara. Itulah kematian yang kedua. Di mana maut, laut dan kerajaan maut dilemparkan, saudara. Di mana setiap orang yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, tidak ditemukan namanya, dilemparkan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar secara yakin, benar-benar memegang teguh keyakinan ini, dan menyatu dengan itu. Menyatu. Sampai kita berkata, kalau aku hancur di dalam tangan Tuhan. Kalau aku harus hancur oleh kedahsyatan apapun, aku hancur di dalam tangan Tuhan. Saudara harus punya keyakinan itu sampai dapat memiliki suasana ketenangan batin yang luar biasa seperti itu.
Apapun keadaan, kalau kau ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Allah yang tersembunyi itu, yang tidak kelihatan itu, kalau engkau ada di dalamnya, relakan segala sesuatunya. Tidak ada yang perlu kau pertahankan, saudara. Yang pada akhirnya memang kita akan tinggalkan semuanya. Bapak Ibu, kau pasti jadi bukti, jadi saksi juga melihat bahwa satu persatu berlalu. Kalau bukan dunia ini yang pergi meninggalkan segala sesuatunya dari seseorang, kehilangan ini, lain cara bisa terjadi. Orang itu yang akan pergi dan dia tidak bisa membawa apapun yang ada di dunia ini. Perpisahan itu sangat tragis. Perpisahan itu kalau dilihat dari kacamata dunia, itu menyesakkan dada. Hanya jika kalau kita melihatnya dari mata manusia batin, kita punya sukacita yang berbeda. Kita memiliki dimensi yang sangat berbeda. Kita memandangnya dari bagaimana Allah sedang bekerja untuk membawa kita memang ke satu tempat yang memang hanya satu dan sama. Hanya memiliki jadwal, hanya memiliki keadaan yang dikondisikan oleh Tuhan sendiri untuk kemudian satu saat nanti akan bersama-sama di satu tempat yang sama. Bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Itu situasi, itu kondisi di mana kita ada realitasnya demikian, saudara. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya cerita itu? Kenapa saya bercerita itu, saudara? 10 menit saya cerita itu, saudara. Saya sedang mengkalibrasi manusia batin. Saya ulang, saudara. Saya bercerita itu, saya sedang mengkalibrasi itu manusia batinnya saya. Dari pagi sampai hampir hari ini berlalu, saudara ya. Ada banyak hal yang mengotori pikiran indera kita ini. Saudara harus kalibrasi ulang ini. Sekarang ini saya lega nih, saudara. Kelegaan ini menarik. Karena pastilah kelegaan ini itu memberikan kita satu fakta bahwa sesungguhnya kita dapat menggerakkan manusia batinnya kita untuk kemudian terbebas atau terlepas dari semua intimidasi atau intervensi. Kita bisa, saudara. Ya, kita dapat melakukan itu. Ini bukti itu, saudara. Ya, sebelum mulai Zoom barusan, saudara, saya dapat message di Microsoft Teams saya dari Irlandia dan saya hanya baca di sebelah kanan atas yang bisa menggelisahkan. Tapi saya kemudian masuk ke dalam pertahanan terakhir di dalam diri untuk kemudian mengatur strategi, menyusun dengan rapi, dengan senyap, dengan rapi, dengan senyap. Hanya Tuhan yang tahu. Dan teman-teman yang punya mata rohani bisa tahu bahwa sedang ada kesenyapan yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara, ini bukti nyata bahwa kita dapat menghalau intimidasi, intervensi dari luar. Saudara dan saya harus menggerakkan manusia batinnya, gerakkan manusia batinnya untuk menghalau intervensi, intimidasi dari luar. Memang sahabat, dunia yang fana ini ada di dalam kefanaan yang ada di dalam tubuh kita, yaitu tabiat dosa itu. Kesempatan itu memang menjadi keniscayaan. Menjadi keniscayaan. Tetapi dari sanalah kita berangkat. Bahwa apa, saudara?
Itu gelanggang pertandingan. Saya ulang saudara ya. Itu adalah gelanggang pertandingan. Itu Eden buat Adam pertama. Itu Getsemani buat Adam terakhir. Saudara punya taman pencobaan, yaitu tubuhmu yang fana. You harus menang. We have to encounter the winning. Trofi, saudara ya. Jadi trofi kemenangan. Kita harus mengencounter, kita harus benar-benar meraih trofi kemenangan itu. Itu taman pencobaan saya dan saudara. Bayangkanlah Eden dengan Adam pertama yang dicobai itu. Fail, jatuh, gagal. Yesus di Getsemani, Adam terakhir, adalah taman pencobaannya. Saudara dan saya memiliki taman pencobaan. Dan saudara harus overcome. Saudara harus mengatasi sejak sekarang ini. Saudara, pertandingan ini rame. Ditonton oleh banyak. Banyak yang mau saudara kalah. Banyak yang mau saya kalah, saudara. Bapak melihat dari tempat yang dari terang yang tak terhampiri itu. Bapak melihat Yesus di sebelah kanannya yang sedang berdoa. Dikatakan dia melayani pelayanan kudus dan dia adalah kemah sejati itu. Dia terus berdoa supaya dia terus melaksanakan pekerjaan imamatnya supaya kau dan saya itu menang. Menanglah sama seperti aku sudah menang. Pertandingan ini ditonton banyak orang, saudara. Pertandingan ini ramai. Saudara, jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan fokus. Saya sering sekali ya balas WA orang dengan kata-kata itu. Don't miss the target. Jangan hilang fokus. Boleh, ada apa saja boleh terjadi. Sampai-sampai kadang-kadang saya langsung jam ke kata, kalau kau hancur di tangan Tuhan pemilik semesta. That's fine. Everything will be good. Tenang-tenang saja. Karena kalau kau hancur di sini, itu artinya kemah yang fana itu memang sudah harus dihancurkan. Dan kau harus pulang ke tempat yang abadi. The time is over. Waktunya sudah selesai. Ini waktu untuk pulang. Jadi Bapak Ibu, jangan menghindar dari waktu itu. Jemputlah waktumu untuk pulang. Ya. Jangan ya. Kalau tidak dengan sikap atau mentalitas seperti ini, pasti kita nggak mungkin teman-teman. Ya, orang yang berpikir seperti ini saja, tetap saja perjuangannya belum berakhir. Saya ulang, saudara. Orang yang berpikir seperti ini saja, artinya tetap fokus pada tempat akhir kehidupan itu. Perjuangannya pun belum selesai. Karena kesetiaan itu dibuktikan ketika engkau sudah selesai. Ketika engkau sudah sampai di garis akhir. Itu kenapa Yesus dikatakan saksi yang setia. Dia saksikan Bapa yang sedang menuntun dia melewati sampai dia sampai Bapanya Allah yang adalah Bapa dari Yesus mengangkatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Makanya saudara, Roma pasal berapa saudara? 10 ayat 9 itu katakan gini. Kalau engkau percaya dengan mulutmu, berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara tahu maksudnya itu? Berkata Yesus itu Tuhan. Itu artinya apa? Engkau mengerti bahwa Yesus itu adalah Adam. Manusia seutuhnya. Manusia Kristus Yesus, kata firman Tuhan. Yang mengosongkan diri, yang merendahkan diri, dan kemudian menjadi sama seperti saudara-saudaranya.
Bahkan bukan itu. Di depan saudara-saudaranya, yaitu manusia, dia merendahkan diri. Di bawah. Menanggung semua penderitaan. Menanggung semua cemoohan. Menanggung semua apapun yang didakwakan kepada manusia. Dengan kesalehannya, dia dapat melewati. Makanya kita dalam hidup kita, saudara, kita harus melihat cerita itu. Kita harus melihat cerita kehidupan itu. Kita harus ketika berkata Yesus itu Tuhan, Yesus yang melewati Via Dolorosa. Yesus yang lebih rendah dari manusia. Mengambil satu tempat lebih rendah dari manusia. Jadi ketika dikatakan dia merendahkan diri, dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Dia menanggung seluruh kelemahanmu. Dia menanggung seluruh keadaanmu yang kau tidak mampu menanggungnya. Dan di dalam keadaan ini, dia bangkit dan kemudian dia mengatasi, mengatasi. Sehingga maut tidak punya kuasa lagi atas dirinya. Dia mengatasi maut. Dia naik ke surga. Diangkat oleh Bapa di dalam kemuliaan. Duduk di sebelah kanannya. Ada banyak pesta kemenangan. Ada banyak pesta kemenangan. Dan sampai hari ini pesta kemenangan itu belum berakhir. Setiap anak manusia yang kemudian dengan setia, dengan teguh, di dalam seluruh perjalanan kehidupannya, mengenakan hidupnya Kristus. Ada malaikat di surga, ada makhluk-makhluk di surga yang terus berpesta, merayakan kemenangan itu. Kemenangan setiap orang. Sekalipun perjalanan ini penuh dengan bara. Ya, seperti pujian tadi, perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata. Ya, ada permata yang sedang terukir, saudara. Dengan setiap goresan-goresan perjalanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dengar bunyi ya. Di sebelah kanan saya ada message yang masuk. Tapi itu yang menarik. Ya. Ketika kita ya sedang asik di dalam penyertaan Tuhan, ketika asik di dalam keadaan di mana Tuhan menjadi pengharapan kita satu-satunya, kita bisa tenang, saudara. Kita bisa terhindar dari kegelisahan. Nah, malam hari ini sekali lagi kita harus belajar. Jadi kalau Pastor Lepri tadi membacakan 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Barang siapa yang berkata ada di dalam dia harus hidup sama seperti dia hidup. Dia harus sama seperti sebagaimana dia hidup. Dia wajib hidup sama seperti dia hidup. Saya sudah menjelaskan bahwa di pertemuan kemarin bahwa emang itu satu-satunya jalan pulang. We don't have any other way. Kita nggak punya cara lain untuk pulang, saudara. Ya, saudara dengar berulang-ulang ada saya posting di grup ya. Itu khotbah yang saya potong, saudara. Itu bagi saya pikir itu luar biasa itu. Ya. Kita hanya punya cara satu pulang.
Ya, saya kalau nggak salah hari Kamis kemarin saya mulai dengan kitab kehidupan kan. Bagaimana secara jelas gamblang, saudara ya, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu masuk ke dalam penghakiman, saudara. Saya ulang, saudara. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan masuk di dalam penghakiman. Buktinya apa, saudara? Wahyu 20 ayat yang ke-12 dan ke-15 itu, saudara. Saudara bisa baca bahwa orang-orang mati berdiri. Orang-orang mati berdiri, saudara. Orang-orang mati berdiri. Itu artinya apa, saudara? Orang yang tidak dibangkitkan waktu Yesus datang. Orang-orang mati berdiri. Orang-orang mati berdiri artinya mereka yang tidak dapat kebangkitan dalam kebangkitan pertama. Dia berdiri dan di depan mereka dibuka semua kitab. Dan kitab kehidupan juga dibuka. Jadi hati-hati. Ini menarik sekali menurut saya. Ya. Ketika kitab kehidupan dibuka, kalau nama tidak ada, otomatis dilempar ke lautan api. Tapi kalau nama ada, apa yang terjadi, saudara? Dihakimi menurut perbuatan. Ini rahasia. Tapi buat saudara nggak rahasia, karena saudara, kita punya Alkitab yang sama, kan? Ini rahasia. Ini rahasia, tapi buat saya dan saudara, tidak rahasia. Betulan ini, saudara. Makanya dikatakan, yang mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan. Adam pertama itu Tuhan. Manusia Kristus Yesus itu Tuhan. Selamat. Betul. Karena apa, saudara? Karena apa? Kalau engkau bilang Yesus itu Tuhan, manusia Kristus Yesus itu Tuhan, ya, atau Adam yang pertama itu Tuhan, berarti kau tahu persis bagaimana dia menjadi Tuhan. Karena Kisah Para Rasul 2 ayat 36 berkata, Allah mengangkat Yesus yang kau salibkan itu, orang Israel, menjadi Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya memang ada pesta kemenangan yang benar-benar dia raih sepanjang perjalanan hidupnya. Dan itu cara untuk kemudian luput dari murka Allah. Luput dari murka Allah. Engkau dipanggil diselamatkan dalam Kristus bukan untuk menerima murka dari Allah. Engkau memang harus luput dari murka itu, saudara. Dan memang satu caranya, saudara. Yaitu kalau engkau percaya bahwa Adam pertama itu adalah, Adam terakhir itu adalah Tuhan. Adam terakhir itu diangkat oleh Bapa jadi Tuhan. Dengan cara apa? Saudara, ini yang kita mau pelajari malam hari ini ya. Bahwa rupanya memang ada rahasia di baliknya itu. Adam yang terakhir ini adalah roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir ini adalah roh yang menghidupkan. Artinya apa, saudara? Soepodia. Dia itu membawa kehidupan. Dia menciptakan kehidupan. Makanya ada lagu itu ya. Semuanya itu telah ada dan diciptakan. Jadi di dalam dia Allah telah menciptakan. Jangan saudara bawa ke Adam pertama. Jauh sekali itu. Di dalam dia Bapa menciptakan. Di dalam Adam terakhir manusia Kristus Yesus. Alkitab berkata pakai kata itu ya. Manusia Kristus Yesus. Allah menciptakan. Karena apa? Karena Adam terakhir ini itu adalah roh yang menghidupkan. Dari sini kita mau belajar. Ada rahasia yang luar biasa di situ. Kita udah bicara mengenai hukum roh kehidupan kan? Kita hanya tahu frame-nya. Cara bagaimana
perjalanannya. Tapi di sini yang sangat menarik adalah the man behind the gun. Ini adalah orang yang di belakang senjata itu. Dia yang pemain utama. Dia yang menjadi pelaku. Dia menjadi pelaku. Dia yang menjadi pembuat semuanya itu. Nah, ini penting sekali. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Supaya apa, saudara? Supaya kalau dia datang nanti, saudara, di dalam kemuliaannya, itu adalah satu-satunya cara untuk kemudian luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Itulah cara-caranya satu-satunya untuk luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Dan itu artinya apa? Manusia Kristus Yesus, dia mengenakan kodrat ilahi. Dia memiliki di dalam dirinya moralitasnya Allah. Dan moralitas itu adalah kekudusan yang dia capai di bagian terakhir. Dia memulai dengan moralitas yang pertama, saudara. Dia dengan kasih. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Aku memberikan nyawaku untuk tebusan bagi banyak orang. Moralitas Allah itu dibangun di dalam dirinya. Di dalam awal perjalanannya menebus umat manusia. Tetapi dia sedang melewati, dia sedang berjuang dalam pertandingan sebagai via dolorosanya. Sampai dia menemukan saudara. Dikatakan dia mencapai, saudara, moralitas yang terakhir itu, yaitu kekudusan. Dia memiliki kodrat ilahi. Sehingga dikatakan kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Yesus. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Dan Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Secara jasmania, finally secara jasmania. Karena ketika Yesus sudah bangkit, tubuhnya adalah tubuh yang apa, saudara? Tubuh yang mulia, saudara. Tubuh yang mulia. Dia terlepas dari segala sesuatu yang fana itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau mengintip benar-benar, ya. Sebelum hari Kamis nanti kita kuis, ya, untuk materi-materi yang saya sudah kirim tadi, ya. Malam hari ini kita ingin lihat how Christ come to that level. Bagaimana Kristus benar-benar mengerti apa yang saya dan saudara keluhkan dalam hidup. Yang saya dan saudara di dalamnya mengeluh, ya, di bawah tekanan kehidupan. Bagaimana caranya Kristus keluar dari situ? Kita mau belajar mengenai itu, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 2, kalau saudara punya Alkitab buku, silakan dibuka. Supaya kalau saya minta untuk baca ayatnya, saudara bisa sesegera mungkin untuk bisa membantu saya. Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5. Sudah di situ? Oke, di layar juga ada. Tapi mungkin layar sesekali akan saya turunkan. Tapi Alkitab buku saudara, kalau bukan saudara yang turunkan, tidak akan pernah turun. Jadi itu di dalam kendali, ya. Yesus Kristus sedikit lebih rendah dari malaikat. Wah, dan dengan judulnya saja, saudara sudah mulai melihat, ya, tendensiusnya kemana, saudara, ya. Ayat 5 berkata, sebab bukan kepada malaikat telah Allah Bapa taklukkan dunia yang akan datang. Wah, itu kata-kata itu udah jadi penghiburan, saudara. Yang kita bicarakan ini. Ini Alkitab sudah mengerti kita juga, ya. Untung dia tidak sambung di Zoom ini. Gitu, ya. Ya, luar biasa. Dunia akan datang itu the new heaven. Langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara setuju? Nah, sebaiknya saudara lebih tajam lagi, ya. Dunia yang akan datang di sini itu, saudara, ya, itu bagi orang-orang yang benar-benar
ikut dengan Yesus itu bukan hanya sekedar langit baru dan bumi yang baru, tapi Yerusalem yang baru, gitu. Yaitu rumah Bapa, ya, yaitu rumah Bapa. Nah, apa yang dikatakan di sini ada dua bagian, saudara. Perhatikan, akan ada dua bagian. Nah, bagian pertama dikatakan begini, Mazmur Daud. Ini ditulis dalam Mazmur yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Di sini disebut begini, saudara. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam satu nats. Ya, gitu ya. Itu adalah Mazmur Daud. Daud yang pernah tulis ini. Apakah manusia sehingga, kalau saudara mau lihat referensinya nanti, itu di Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Tergantung terjemahan Alkitabnya, ada yang ayat ke-4 sampai ke-5. Atau ke-6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas. Itu ada di Mazmur pasal 8. Apakah manusia sehingga engkau, Allah Bapa, mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau, ya Bapa, ya, telah membuat manusia itu, ya, untuk waktu singkat. Waktu singkat. Jadi ada waktu tapi sangat singkat. Sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah apa? Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Lebih rendah dari malaikat tiba-tiba memahkotai. Ada cerita itu. Saudara pernah begitu? Dibully, direndahkan, tiba-tiba diangkat. Pernah seketika begitu? Sulit sekali terjadi, saudara ya. Ya, pasti melalui satu proses perjalanan. Nah, ini kita akan lihat memang ada proses dan perjalanannya, saudara ya. Nah, segala sesuatu telah engkau, ya Bapa, taklukkan di bawah kakinya. Pakainya huruf besar berarti di bawah Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, kepada Yesus Kristus, ada kata-kata yang menarik. Tidak ada suatu pun yang engkau, Allah Bapa, ia kecualikan. Nggak ada. Semuanya. Ya. Makanya menarik, dengan kata-kata ini saudara pasti ingat satu ayat Alkitab. Ada yang mau ngomong? Apa, saudara? Ada yang ingat ada yang ingat ayat di sini? Kalau kita baca ini 2 Korintus pasal yang ke berapa? 15 ayat 24 sampai 28. Ya. Saudara ingat ketika Kristus menyerahkan kerajaannya kepada Bapaknya? Nah, itu hanya 2 bagian itu di Alkitab yang berbicara mengenai cerita ini, saudara. Ya. Dan ya di kitab Wahyu berkali-kali disebut mengenai cerita ini. Tidak ada suatu pun yang Allah Bapa kecualikan. Ya. Bahkan di 2 Korintus 15 ayat 24-28 itu disebut bahwa bahkan dijelaskan di situ. Dijelaskan bahwa tetapi dia 1 Korintus ya, 1 Korintus 15. Tetapi dia ya dikatakan, mari kita baca supaya lebih enak ya. Saya tampilkan di layar ya. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Kemudian tiba kesudahannya. Jadi memang di bagian akhir ketika akan dunia yang akan datang itu. Ia, Yesus Kristus, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Jadi kerajaan Kristus. Kok ada kerajaan Kristus? Ya, karena dia raja memerintah di bumi ini. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi saudara bisa lihat, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan. Jadi ada proses pembinasaan di sini. Ada pertandingan yang dia lewatin. Jadi tadi seketika dalam waktu yang singkat, lebih rendah dari malaikat, tiba-tiba dimahkotai. Ada proses dia kerjakan. Dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia, Yesus Kristus, harus memegang pemerintahan sebagai raja di kerajaannya, sampai Allah meletakkan, saudara lihat, Allah Bapa meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya, dan musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Kristus sudah menang. Ya, sudah menang di atas maut, ya. Sebab segala sesuatu
ya, telah ditaklukkannya di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus. Tetapi, ya ini penjelasan. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia Allah Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya tidak termasuk ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Karena apa, saudara? Karena memang ya Allah itu tetap menjadi semua di dalam semua. Allah Bapa itu tetap adalah Allah yang tidak takluk kepada maut. Allah yang memerintah di atas. Dialah yang the mighty. Dialah yang maha itu. Kalau banyak penguasa, semua penguasa tetap takluk kepada Sang Yang Maha Kuasa. Nah itu, saudara, ya. Makanya kalau saudara mendapatkan di dalam Alkitab, baik di dalam bahasa Ibrani atau Yunani, ya, mengenai Yang Maha Kuasa, itu pasti merujuk kepada Yahweh, ya, Elohim Yahweh, ya, atau kepada Allah Bapa, ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia, Yesus Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya, apa, saudara? Di bawah Allah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Apa katanya? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya. Jadi itu, saudara, ya. Allah menjadi semua di dalam semua. Ya. Nah, kalau saudara ingat mengenai ayat tadi itu, ya, di Ibrani, kita kembali ke Ibrani pasal 2 tadi, ya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus, siapa yang menaklukkan? Allah Bapa, ya, Allah Bapa. Tidak ada satupun yang Allah Bapa kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini, saudara, hati-hati lihat kata-katanya. Sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kita sambung dulu bagian terakhir, baru kita bahas. Tetapi Dia, Yesus Kristus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah, diulang kata ini, waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus, disebut sekali lagi, kita lihat. Di sini belum kita lihat. Kalau yang namanya yaitu Yesus, kita lihat. Oke? Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai, nah sama ya, saudara, dimahkotai kemuliaan dan hormat. Ya, artinya saudara bisa tangkap, ini bicara manusia, saudara, ya. Bukan hanya Yesus, tapi manusia secara umum dibicarakan di sini. Tapi manusia itu termasuk manusia Yesus. Tapi di bagian kedua ini yang disebut adalah Yesus. Kalau Yesus kita lihat bahwa Dia sudah dimahkotai. Dia sudah menang atas maut. Ya, makanya di bagian berikutnya dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia, Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Poin pertama, Bapak Ibu, itu nyambung dengan apa yang kita bahas kemarin. Satu orang Adam pertama, dosa berkuasa, yaitu maut, kepada semua orang. Tetapi melalui kasih karunia, oleh satu orang, Adam yang terakhir, itu kemudian terjadi apa, saudara? Itu kemudian apa? Maut dikalahkan. Ya, maut dikalahkan. Dan apa, saudara? Terjadi yang namanya pembenaran. Yaitu apa? Orang-orang dibenarkan. Itu tidak berarti bahwa semua orang menjadi benar. Tetapi itu berarti bahwa di dalam keadaannya sebagai orang yang sudah berdosa, itu dosanya
itu dihapus, sehingga dia ditempatkan pada satu tempat yang di depan Bapa itu kudus. Kudus. Ya. Tidak bercelah, tidak bercacat. Karena apa? Karena korban darah Yesus. Darah Yesus itu menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Disucikan oleh darah Yesus. Ditempatkan kudus. Dia dibenarkan, tapi dia belum menjadi benar. Ya. Dia belum menjadi benar, saudara. Ya. Di ayat yang ke-7 dan ke-9, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini menarik karena rupanya ada perjalanan atau ada prosesnya, ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Saudara, ya, dikatakan apa? Ini menarik sekali nih kata ini. Ini yang kita tadi baca di ayat di sini, bahwa belum kita lihat apa itu. Ini, saudara. Yesus, nih, saya ulang ya, saudara ya. Yaitu Yesus, kita sudah lihat dia dimahkotai. Tapi kalau manusia yang biasa ini, saudara, ya, manusia secara umum, bukan manusia yang biasa, memang manusia yang manusia, itu belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Belum kita lihat. Ya. Di sini dijelaskan bahwa iya Yesus Kristus itu memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Yesus Kristus membebaskan mereka yang apa, saudara? Seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Kita dengan manusia fana ini sekarang belum memiliki tubuh yang mulia. Maut itu belum terselesaikan. Sesempurna-purnanya manusia batinnya, saudara, ada di dalam kemah yang fana. Belum diselesaikan. Ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal. Itulah sebabnya dalam segala hal. Harus Yesus ini disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia, yaitu Yesus, menjadi apa? Pengantara imam besar. Ya, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk apa? Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, teman-teman, di bagian ini ya, kita mau belajar bagaimana Kristus sebagai manusia Kristus Yesus, yaitu Adam yang terakhir, itu melewati dan meraih kemenangan dengan diberikan mahkota kehormatan dan kemuliaan di sini. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 6-8, satu-satunya ayat yang kemudian menjelaskan kepada kita. Tetapi malam hari ini, teman-teman, saya ingin teman-teman menaruh perhatian yang khusus. Kita sudah bahas ini sih di cerita mengenai bagaimana orang percaya menerima kemuliaan, tapi ini lebih khusus nih, saudara. Ya, jadi manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, kan? Ya, Zelem dan Demut. Secara khusus, manusia diciptakan dalam Demut atau rupa Allah. Ya, artinya apa? Kualifikasi Allah, moralitasnya Allah ada di dalam manusia. Seperti Yesus juga dikatakan dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah. Bahasa Yunani pakai kata morphetes. Mari kita lihat sedikit ya. Khusus mengenai Filipi ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ya. Di dalam interlinearnya, saudara ya, who being in the form of God, morpheteos, dalam rupa Allah, the forms of God, morpheteos, dalam rupa Allah. Ya. Jadi Kristus dalam rupa Allah, morpheteos. Artinya Yesus, Adam terakhir, manusia Kristus Yesus, itu ada di dalam rupa Allah, morpheteos,
dalam kualifikasi dan moralitasnya Allah, dalam demusnya Allah. Itu luar biasa. Sama Adam yang pertama. Adam pertama gagal, Adam yang terakhir bukan hanya luput dari pencobaan, tetapi apa? Tetapi dia adalah sumber dari kehidupan. Dia adalah roh yang menghidupkan. Bukan hanya dia sendiri, tetapi kemudian dia menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Supaya dia dapat membawa saudara-saudaranya itu bersama-sama dengan dia selama-lamanya di tempat yang sama. Itu doanya di Yohanes pasal 17, ya kan? Bapa, mereka yang kau berikan ini kepadaku, supaya di mana aku berada, mereka berada. Dan melihat semua perjalanan yang kemudian akhirnya engkau berikan aku mahkota dan kehormatan. Mahkota kemuliaan dan kehormatan ini. Ya, saudara nyambung ya. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi, ada Yesus Kristus yang dalam rupa Allah. Saya sengaja ambil dari beberapa terjemahan. Karena ada sesuatu yang fatal terjadi terjemahannya di dalam ayat ini, saudara. Agak fatal. Dan yang menarik, satu hari, ya, sebelum mungkin saudara juga tahu ada beberapa pembahasan. Sebelum itu terjadi, kami ini sekeluarga 7 orang tuh sampai membahas. Karena apa? Ada sesuatu, ada ayat yang kami benar-benar tertarik. Ada kata di dalam ayat ini yang kami tertarik. Yaitu apa, saudara? Robbery. Robbery. Robbery itu merampas. Mencuri kan? Ya. Orang mencuri itu robbery. Ya. Robbery itu merampas. Kok ada kata merampas? Apa ya? Ya. Nah, itu jadi sangat penting, saudara, mengenai bagian daripada kebenaran ini. Ya, dikatakan who being in the form of God, dalam rupa Allah, morphetheos, dalam kualifikasi dan moralitasnya Allah, gitu ya. Itu thought it not robbery. Tidak mempertimbangkan untuk merampas. Tidak mempertimbangkan untuk merampas. Itu jadi menarik. Tidak mempertimbangkan untuk merampas. Apa? Untuk menjadi sama dengan Tuhan. Saudara ingat Adam yang pertama ngapain? Dia ingin menjadi sama seperti Allah. Apa yang dilakukan Lucifer? Menyamai yang maha tinggi. Saudara bayangkan ini. Di dalam rupa Allah, di dalam morphetheos, dalam kualifikasi Allah, di dalam demosnya Allah, itu tidak tidak mempertimbangkan untuk merampas keserupaan atau kesetaraan dengan Allah itu. Jadi apa artinya? Dia sebenarnya memang tidak setara dengan Allah. Itu penting sekali, saudara. Beberapa ayat sebelumnya yang kita baca, yang kita sudah lewat tadi ya, dikatakan apa, saudara? Allah Bapa, ya, yang menaklukkan itu kepadanya, dia tetap ada di atas dia, saudara. Ya, oke. Nah, juga di terjemahan New King James Version lebih jelas, did not consider, tidak sama sekali mempertimbangkan, ya, tidak sama sekali didn't consider, did not consider. Jadi ini tuh penting sekali. Ketika manusia Yesus Adam pertama itu di Taman Getsemani, saudara, dia sedang menimbang-nimbang atau mempertimbangkan loh. Dengan berkata, kalau mungkin cawan ini lalu, gitu. Kalau mungkin cawan ini lalu, dan aku tidak meminumnya, gitu. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi, dia ada di dalam keadaan pencobaan yang sama. Seperti Adam pertama, tetapi di dalam hati, dikatakan mereka juga tertarik, ya, karena buah itu memberikan apa katanya, pertimbangan untuk mengetahui yang jahat dan yang baik. Itu artinya menjadi sama seperti Allah. Pakai kata itu ya di Kejadiannya, sama seperti Allah. Lucifer itu tidak dijumpai, ya, dia celah pada dirinya sampai
dijumpai kecurangan ada pada dirinya. Yaitu apa? Dia mau menyamai yang maha tinggi. Yesus dalam rupa Allah, dia tidak berdosa, seperti Adam pertama tidak berdosa pada saat di Eden itu, ya, pada saat belum mengambil tindakan, ya, gagal terhadap pencobaan itu. Dia di dalam morphetheos, di dalam demos, ya, di dalam demos Elohim, sama, saudara. Tapi di sini muncul kata-kata yang sangat menarik, yaitu apa? Not, tidak. Not, tidak. Dia tidak berpikir, not thought it. Dia tidak berpikir, dia tidak berpikir. Not consider, tidak pertimbangkan. Mau coba-coba. Enggak. Untuk equal with God, untuk sama dengan Theos, untuk sama dengan Allah Bapa, untuk sama dengan Yahweh. Enggak, saudara. Ini kunci nih di sini. Ya, makanya terjemahan yang paling mendekati adalah yang MILT nih, saudara. Saya nggak tahu apa kepanjangannya, saudara. Tapi berkata begini, dia, Yesus Kristus, yang meskipun ada dalam rupa Allah, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Allah itu adalah sesuatu yang harus dirampas. Ini satu-satunya terjemahan yang saya dapat dari sabda itu yang mirip dengan terjemahan yang seharusnya. Ini sangat konsisten, saudara, dengan segala sesuatu yang benar-benar menjadi kunci kenapa dia itu diangkat oleh Allah Bapa jadi Tuhan dan Kristus. Sehingga setiap orang yang berkata dari mulutnya, Yesus itu Tuhan, Adam pertama yaitu manusia, Kristus Yesus itu Tuhan, tahu persis bahwa melalui setiap pencobaan, melalui setiap pertandingan, dia meraih kemenangan. Sehingga Bapa memiliki reward kepada dia, pengakuan kepada dia, yaitu memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini, saudara, jangan lewatkan. Ini yang di dalam beberapa sesi kita sering bahas. Saya, saudara, kalau mau ikut Yesus, harus nol, harus kosong, harus mati. Harus meniadakan keinginan. Jangan not thought, jangan pikir. Not consider, jangan pertimbangkan. Untuk nyaman begitu, saudara. Untuk nyaman di dunia ini. Kalau begitu, saudara, sulit sekali untuk kemudian mengiringi Yesus. Ini adalah bagian pertama yang sangat sentral dan pangkal dari semua perjalanan. Ketika Yesus bilang, I am the way, akulah jalan. Saudara harus ingat, ada pintu tol pertama yang benar-benar menjadi pembuka semuanya. Yaitu apa? Sekalipun dalam rupa Allah. Sekalipun kau dan saya mendapat kasih karunia. Sekalipun kau dan saya dapat kasih karunia. Maksudnya apa? Sekalipun engkau dan saya dibenarkan. Itu menurut Kolose 1 ayat 21 dan 22. Engkau ditempatkan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Engkau dikuduskan dengan iman. Sekalipun demikian, jangan pernah berpikir, jangan pernah mempertimbangkan bahwa engkau sudah selamat, saudara. Karena harus ada pertandingan yang wajib yang kau harus lewati. 1 Yohanes 2 tadi tuh, ya. Ayat yang keberapa tadi? 6. Wajib hidup sama seperti Adam yang terakhir hidup, yaitu Kristus hidup. Nah, ini hidupnya Kristus yang pertama, yang benar-benar kita harus pahami. Dia tidak pernah pikir, not thought, not consider. Dia tidak menganggap. Ada 3 kali kata, saudara, yang menarik, mirip semua, serupa, bahwa menjadi setara dengan Allah itu sesuatu yang harus dirampas. Tapi apa, saudara? Kalau tidak, bagaimana? Harus berjuang. Harus berjuang. Ya, nah, makanya di Filipi 2 ayat 6 dan 8 ini, saya harus menjelaskan itu supaya kita bisa lanjut, saudara. Jadi dalam keadaan seperti itu, tidak memikirkan, tidak mempertimbangkan, tidak menganggap
untuk sesuatu dirampas, sekalipun dia dalam rupa Allah, sekalipun kau dan saya sudah ditempatkan kudus oleh Allah karena imanmu itu, ya, melainkan, saudara, melainkan apa? Mengosongkan dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dari rupa Allah, morphe theos, dia ambil morphe doulos. Dari rupa Allah menjadi rupa hamba. Morphe theos, morphe doulos. Hamba itu artinya apa, saudara? Taat sama tuannya. Hamba dalam bahasa Inggris itu slave. Dia hanya harus tunduk pada master. Hamba selalu harus ikut apa yang dikatakan tuannya. Hamba itu tidak punya hak sama sekali atas tuannya. Tunduk, benar-benar ikut. Ini luar biasa, saudara. Mau hidup seperti Yesus hidup? Mau mengenakan hidupnya Yesus pada hidupmu? Mau mengenakan kehidupannya di dalam perjalanan hidupmu? Ini caranya. Ambil rupa seorang hamba. Taat pada tuannya. Ya, kemana saja ia pergi, ikut. Nah, disinilah yang terjadi mengenai pengembalaan. Jadi domba yang taat kepada gembala. Nah, saudara, dan bahkan bukan hanya mengosongkan diri, tetapi menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia. Lebih rendah dari manusia. Merendahkan dirinya. Saudara, dia dipaku di atas kayu salib. Itu adalah titik yang paling rendah. Tidak ada kesalahan, tidak ada hukuman atas kesalahan yang lebih rendah treatmentnya, perlakuannya, selain ada di atas kayu salib itu. Sebagai manusia, dia pilih, saudara, dia pilih untuk merendahkan diri. Lebih rendah dari, paling rendah diperlakukan sebagai manusia, saudara. Dan bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengosongkan diri. Artinya apa, saudara? Dia tidak menuruti keinginannya, melainkan taat kepada kehendak Allah Bapaknya. Ini menjadi sangat kunci dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang menjadi keinginanmu? Ya, kemarin Pak Daniel bilang, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Ya, itu dari segala keinginanku. Ya, saudara kalau tahu kehendak Bapa, saudara pasti tahu apa yang menjadi keinginan yang muncul dari dirimu sendiri. Ya, dikatakan dia tidak menuruti keinginannya. Mengenakan hidup Kristus artinya kau kenakan kodratnya, moralitasnya, yaitu tidak menuruti keinginannya, tetapi taat kepada kehendak Bapaknya. Nah, merendahkan diri, saudara. Dia merendahkan diri di hadapan manusia dan kesediaan Yesus Kristus mengikuti apapun kehendak Allah Bapa. Artinya apa, saudara? Artinya dia taat. Dia taat. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Bahkan sampai akhir. Ya, sampai akhir. Demikianlah saya dan saudara. Ya. Paulus berkata begini, saudara. Kalau aku ini mengharapkan hormat manusia, I'm not the slave of Christ. Saya ulang, saudara. Kalau saya ini mengharapkan hormat dari manusia, saya ini bukan hamba Kristus. Ini luar biasa, saudara. Pangkal perjalanan untuk mengenakan hidup Kristus itu adalah saudara dan saya harus mampu untuk mengosongkan diri dari segala keinginan. Harus mampu untuk menjadi hamba. Artinya tidak mengharapkan hormat, pengakuan dari dunia ini. Tidakkah itu menjadi benar-benar menjadi cambuk dalam hidup saya dan saudara? Kita sulit untuk mengenakan Kristus. Maaf,
kita sulit untuk bertumbuh dalam Kristus. Kita sulit untuk dibangun di atas Kristus. Why? Kenapa? Karena apa, saudara? Karena kita mengharapkan hormat dari dunia ini. Kita menginginkan hormat dari dunia ini. Menjadi sulit. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin membawa kita kepada satu pangkal itu. Pangkal yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Paulus mulai dengan itu. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku hidup, maka hidupku itu adalah untuk memberi buah. Jadi, kalau kita tidak mati, kalau kita tidak kosong, kalau kita tidak nol, saudara, kalau kita tidak katakan bahwa aku sudah mati, itu nggak bisa dibangun, nggak bisa tumbuh. Dan hidup inilah yang penuh dengan kebimbangan dan kegelisahan. Kemudian kita mengklaim sana-sini. Klaim sana-sini. Kata pendeta itu udah habis kita klaim, kita pindah ke pendeta lain untuk klaim dia punya kata-kata. Kita pindah ke gereja untuk klaim semua janji-janji. Itu kalau saudara renungkan pernyataan ini, hampir-hampir seperti, apa ya saudara ya? Klise, tapi saudara coba renungkan. Kita karena nggak pernah kosong. Kalau kita mau benar-benar kosong, kita mati dan benar-benar mulai dari situ kita akan bisa dibangun. Kita akan bisa tumbuh di dalam Kristus. Ketika kita mulai dari situ. Dan posisinya saudara harus tahu, ketika sudah mengosongkan diri, harus benar-benar sampai pada titik menjadi hamba. Paulus bilang, kalau aku masih harap hormat, pengakuan dari dunia, I'm not the slave of Christ. Aku bukan hamba Kristus. Para hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan, ini sangat penting. Dan kita semua, kalau kita belum mengambil posisi bahwa kita ini adalah hamba, masih mengharapkan pengakuan dari dunia, kita sulit sekali untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita sulit dibangun dan berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu sayang sekali ya. Malam hari ini kita hanya bisa sampai di poin ini ya. Sebenarnya saya ingin masuk kepada kesimpulan mengenai Adam yang terakhir. Tapi sekarang udah jam 10. Itu juga saya kira sangat bagus ya. Karena supaya loadnya atau bebannya tidak terlalu berat ya, saudara ya. Kalau engkau berkata Yesus itu Tuhan, maka engkau selamat. Ya betul. Artinya kalau engkau berkata manusia Kristus Yesus itu Tuhan, engkau selamat. Artinya kalau engkau berkata Adam yang terakhir, yaitu roh yang menghidupkan itu adalah Tuhan, itu artinya engkau mengetahui bahwa dia memiliki taman pencobaan, Getsemani. Dia memiliki via dolorosa, perjalanan, di mana dia harus mengosongkan diri, sekalipun dia adalah morpheteos, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Morphedulos. Dia mengosongkan dirinya, tidak mengikuti keinginannya, tetapi taat pada kehendak Bapaknya. Supaya dia taat, tidak ada cara lain. Dia harus become a slave, harus jadi hamba. Tidak harapkan hormat dan pengakuan dunia, tapi dia benar-benar taat. Dia ikut sampai akhir. Kalau Kristus taat sampai mati, bahkan mati bahkan kalau Kristus taat sampai di kayu salib dan bahkan sampai mati, maka saya dan saudara harus taat sampai garis akhir. Malam hari ini saya mau akhiri di sini. Itu adalah pangkal perjalanan Kristus. Semua perjalanan yang harus dia lewati di depannya, yang kita akan bahas hari Kamis setelah kuis, saudara ya. Ini adalah pangkalnya, saudara. Ini adalah kunci. Dan saudara lihat, kalau kita membandingkan apa yang terjadi dengan Adam yang pertama, apa yang terjadi dengan Lucifer, itu menjadi sangat relevan. Itu serupa. Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi. Adam pertama ingin sama seperti Allah. Tapi Adam terakhir
yaitu manusia Kristus Yesus. Sekalipun dalam morphe theos, dalam rupa Allah, tapi dia tidak pernah pikir untuk menjadi sama dengan Allah. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk sama dengan Allah. Dia tidak pernah menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu dirampas oleh dia. Melainkan kenosis, mengosongkan diri. Melainkan dia ambil rupa hamba, become slave of Christ, jadi hamba Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya benar-benar dia mengenakan hidupnya Kristus. Saya tutup dengan kata ini. Demikianlah mereka yang menderita bersama-sama dengan Kristus, mereka juga yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kata ini pertama ada di pangkal perjalanan Kristus, tapi sepanjang penjelasan sampai Kristus diangkat dalam kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah gambaran yang utamanya. Ini adalah gambaran yang hanya satu-satunya, yaitu bagaimana dia taat kepada kehendak Bapaknya, sampai benar-benar dia diangkat menjadi raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, memerintah sampai selama-lamanya, jadi penguasa. Terpujilah Kristus. Amin. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala sesuatu makanan roti surga yang boleh mengenyangkan kami malam hari ini. Bapa, berbicaralah terus dan terus. Hamba berhenti, tetapi Roh-Mu sendiri yang sedang hadir di tengah-tengah dunia ini, itu menuntun, menyertai, bahkan mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Dan itu pasti berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Biarlah firman itu berbuah berkali-kali lipat, 30, 60, 100 kali ganda di dalam hidup kami. Kami menjadi umat-umat pemenang. Kami menjadi umat-umat yang dikuduskan. Kami menjadi umat-umat yang dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu dengan penuh keberanian melalui darah Yesus yang sudah membawa kami ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercelah, sehingga perjalanan ini kami bisa bangun dengan penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang percaya yang diberkati, bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.